belakang taksonomi Bloom, levelnya ada mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, evaluasi, mencipta. Matikan lagi. Ya. Nah, nanti ini tak bagikan PPT-nya. Diperbesar, Bu dosen. Ya. Ya. Bagikan lagi ya. Jadi tujuan lah, jangan dinyalakan terus mikrofonnya, jadi matikan. Saya nggak ngajar-ngajar, hanya petugas mematikan mikrofon Bapak Ibu, tok nggak nerang-nerangkan. Ya, taksonomi Bloom itu level pengetahuan ranahnya ada 6. Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Kata kerjanya yang di tabel taksonomi Bloom itu ya. Jadi apa Ibu, kalau ranah kognitif, kata kerja operasionalnya nanti itu yang level mengingat, memahami, mengaplikasikan ini 1 sampai 3 level LOTS. 4, 5, 6 levelnya HOTS. Ya. Dimensi pengetahuan. Pengetahuan tuh ada ini ngapain nih request Pak Saihu. Ya, dimensi pengetahuan itu ada faktual, konseptual, materi prosedural dan metakognitif. Jadi kalau apa Ibu materinya tadi itu yang kisi-kisi pertama tentang apa kisi-kisi pertama yang kisi-kisi pertama disajikan deskripsi materi tentang ayat muhkam mutasyabih. Ini yang nomor 5. Yang nomor 1 tadi disajikan materi tentang pembentukan akhlakul karimah. Mahasiswa dapat menentukan tujuan pembelajaran ranah sikap. Jadi tujuan pembelajaran ranah sikap adalah tujuan pembelajaran karena kalau dulu itu afektif ya Pak Ibu ya. Mengembangkan aspek emosi, perasaan dan nilai-nilai siswa. Ini mencakup minat, sikap, apresiasi dan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Contohnya peserta didik akan ini ya menunjukkan tanggung jawabnya. Ini kan sikap dalam membentuk lingkungan kelas yang aman. Jadi sikap berarti kalau nanti kunci jawabannya yang sikap itu berkaitan dengan minat, sikap, apresiasi dan penyesuaian diri. Mengamalkan nilai-nilai yang dipelajari, menghargai, menerima, merespon itu ciri-cirinya yang ranah sikap. Tujuan pembelajaran. Nah, itu ranah sikap. Nah, tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu ada 3 komponen. Mau tujuan pembelajaran ranah sikap, mau pengetahuan, mau keterampilan, rumusan TP itu 1 ada kata kerja yang disebut dengan kompetensi. Pelan-pelan Bu. Ya. Jadi namanya ini secara operasional komponen TP itu ada 1 kompetensi ya. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan. Contohnya kata kerja operasional yang dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom. Bisa kalau andai kan Bapak Ibu menggunakan taksonomi Bloom. Jadi rumusannya TP itu 1 ada kata kerja operasional yang menjadi kompetensi. Contohnya di sini peserta didik dapat menyajikan solusi. Menyajikan ini adalah kompetensi. Yang kedua, TP itu mengandung konten. Nah,
Jadi Bapak Ibu nek dimatikan mikrofonnya dinyala lagi. Pak Bu Kartini nyala lagi. Coba dilihat Bapak Ibu zoomnya masing-masing. Yang merah mikrofon itu enggak di garis merah ditutup ya. Jadi kalau ngomong biar ini baru tak tutup, buka lagi, tutup, buka lagi. Saya nggak ngajar-ngajar nutup mikrofon jenengan ini. Ya, yang kedua, TP itu komponennya ada konten, ada kompetensi, konten itu materi. Kemudian ada variasi. Nah, TP ya, ini variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa. Contohnya, menganalisis hubungan antar kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan. Ini. Nah, jadi nanti kalau mencari TP, ya Pak Ibu pasti sudah pernah membuat modul ajar. Saya yakin kalau membuat modul ajar ada TP-nya ya. Ranah sikap, ranah pengetahuan, ranah keterampilan. Sikap itu yang kaitannya dengan pemahaman. Tadi ada 6 level taksonomi Bloomnya. Kalau sikap itu mengamalkan nilai-nilai yang dipelajari itu sikap, ini menunjukkan sikap tanggung jawab. Itu sikap. Kalau pengetahuan menganalisis rukun haji dengan teliti. Nah, keterampilan mempraktekkan rukun haji. Jadi ada kata kerja operasional. Bapak Ibu sudah punya semuanya kan kata kerja operasional taksonomi Bloom? Sudah pernah membuka? Belum. Enggak, tampilkan. Yang revisi ya. Nih KKO. Taksonomi Bloom level PDF. Nanti akan saya share di grup aja. Belum. Kognitif, pengetahuan yang langsung satu PDF aja. Bisa screen. Bapak Ibu, ini kata kerja operasional. Kalau nanti ada indikator atau tujuan pembelajaran, lihat kalau itu Iya, TP-nya itu, kami kit. pertanyaannya itu, manakah tujuan pembelajaran ranah pengetahuan yang tepat di antara TP berikut ini? Kalau ada kata kerja mengenal, mengingat, menjelaskan, nah levelnya ini, maka itu jangan dipilih untuk yang ranah sikap. Karena kata kerja ini untuk ranah pengetahuan. Nah, ini nanti ya, ranah efektif. Afektif itu sikap. Kalau ada kata kerja yang berbunyinya itu menjelaskan, berarti itu jelas-jelas TP-nya bukan ranah sikap. Menganalisis,
mengevaluasi. Itu jelas bukan sikap. Nah, ini sudah ada taksonomi BUM kata kerja operasionalnya. Ya, Bapak Ibu harus membaca ini. Ini psikomotor atau keterampilan. Mempraktekkan, melengkapi, mengartikan. Enak-enak nerangkan, ada yang ngomong, mikrofonnya nyala. Ini, ya. Maka tidak mungkin keterampilan itu seperti ada keterampilan kasar, ada keterampilan halus, ya. Kalau mempraktekkan sholat, jelas bukan sikap. Itu pasti keterampilan. Menyusun laporan, nah itu pasti keterampilan. Jadi di sini akan tak bagikan daftar KKO taksonomi BLUM gitu ya. Itu bisa diamati. Jadi nanti kalau kisi-kisi yang nomor, bentar, kisi-kisi. Yang kisi-kisi pertama, menunjukkan ranah sikap, berarti ini pembiasaan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Maka jangan sampai kata kerjanya itu menggunakan ranah kognitif maupun keterampilan. Pak, nanti apa Ibu ya, kita hitung. Kunci jawaban yang ranah sikap. Besarkan sedikit, Bu. Besarkan sedikit. Iya Pak, ini kalau dibesarkan saya nggak bisa membaca full. Kalau saya gini kan nggak terbaca poin sebelah sini. Jadi coba lihat kunci jawaban yang ranah sikap itu ada. Tapi kan aku ingin anak dada takon. Biar aja yang ngomong sendiri, biar kakak matikan, biar rame. Astagfirullah, Pak Bang. Ya, Wah, sikap kunci jawaban sikap itu ada satu, ada dua. Nah, ada dua kunci jawaban. Nah, Pak Ibu bisa jadi nanti kalau Pak Bambang matikan ada dua mikrofonnya. soal yang kunci jawabannya ranah sikap. Jadi jangan memilih lagi kalau sudah Bapak Ibu ternyata sudah memilih kunci jawabannya ranah sikap sudah dua. Kalau ada yang mengecoh tentang sikap lagi, jangan dipilih. Itu hanya bisa pemetaan seperti itu, ya Pak Ibu ya. Jadi dari 50 soal, 60 soal, kunci jawaban yang TP-nya ranah sikap ada dua. Hari ini mau dipetakan sendiri seperti itu, Bapak Ibu. Yang ranah pengetahuan, ini sikap. Ranah pengetahuan ada satu, ada dua ranah pengetahuan. Yang keterampilan cuma ada satu. Jadi nanti dari 5 soal terkait TP ya, yang materi hari ini saya terangkan TP. Itu nanti yang kunci jawabannya menjawab ranah sikap 2 soal, pengetahuan 2 soal, keterampilan 1 soal. Jangan milih yang keterampilan 2 soal. Pasti ada 1 soal yang salah. Jadi dari kisi-kisi itu, Bapak Ibu sudah memetakan bisa. Kunci jawabannya apa itu? Nggak tahu nanti di nomor berapa, itu sudah ketemu harusnya. Itu mengapa kalau kita belajar kisi-kisi untuk pemetaan kunci. Karena soalnya kan dibaca. Kalau soalnya Bapak Ibu urut enak. Oh, yang pertama kunci jawabannya ranah sikap. Soal kedua ranah pengetahuan.
Suaranya hilang, Bu dosen. Zoom kuwi sampai jam seki. Wi Zoom lagu dek tuntas tentang barat. Nani no malik Zoom nih. Nani no barat. Sedangkan Sinyalnya awak ini. kejari soal ke sampai 25. Sinyalnya. Ibu-ibu, diam dulu ibu-ibu. Zoom sedang berlangsung ini. Biar jari dari limona Matiin nih dulu jari nani. mikrofonnya ibu-ibu. Iya nih malik dong salah. Woi, betul. Suara dosen dan bu dosennya sama-sama hilang. Gak ada orangnya. Bu dosen belum Dari jaringan itu. jaringan itu, Mbak. Oh, Bu dosennya gitu. belum. Iya. Santai masih Ya, belum makasih, jalan Mas. itu. Yang jangkau. Mohon bersabar, mohon bersabar. Bersabar, bersabar. Sholat dulu, sholat. Siap, siap. Istirahat sholat. Sholat. Waktu sholat wilayah Mataram. Kita ini wajah-wajah capek ya. Wajah-wajah capek. Pak Sain. Capek Pak Sain. Kita sholat dulu. Ibu-ibu yang paling capek Ini di ini. Lombok Timur Ya. sudah. Oh, Pak, boleh Sholat adzan ini. ke lu nak. Boleh adzan ke lu. Udah ya, masuk udah. Sholat. In Pak Siin. Ini enaknya gini. Mumpung dosennya tidak ada. Abajang gelu. Samai. Kopi. Yang gak ada. Dan. Kenapa kopi satu? Jangan sampai minum baygon sirup. Papua sudah sholat semua. Suara apa itu? Kok promosi garam? Bukan di dapur. Untuk mengangkat sisa-sisa partikel yang menempel. Tahapan terakhir dalam wajah Bapak Ibu. Coba pindah ke HP dulu. Jangan ngamuk, mikrofonnya nggak dimatiin, banyak yang nggak dimatiin. Buka puasa dulu makan bersama. Yang tidak penting kalau bisa mikrofonnya dimatiin biar nggak rame Bapak Ibu. Jangan Guru seperti itu. Waduh, cengkal kona kapir ya. Cengkal kona ramai poin. Rame kapi Pak ya. Udah mareng-oreng ruah. Duh, palang. Ya, kok Pak. Marah apa kayak cengkal. Pelan Bu. Marah cengkal. Duh ya Allah. Sabar dulu ya. Orang sabar. Kurang orang ruah Pak. Bu dosen kenapa hilang ini teman-teman? Masih sholat. Bu dosen takut kepasiin itu mungkin. Kalau bisa mikrofonnya dimatiin Bapak Ibu, kalau tidak penting. Karena nggak ada Bu dosen, kita nggak bisa diem Pak. Jangan Bu dosen aja yang Coba diam semua, tidak usah ngomong sendiri. Ada kesempatan silakan semua ngomong, tidak usah ada yang mendengarkan. Silakan ngomong. Ramai. Istirahat sholat. Boy HP. Ya, abajang gelu. Mungkin Jangan tinggal abajang gelu. Yo, berdesa adzan ke lu kana, berdesa adzan ke lu. Jangkau ini. Coba diam semua, tutup mic-nya semua. Macet gendeng ke viral kan. Kapi Pak ya. Ulah tahlil. Cor, mau soal PAI, dosen itu ngamuk. Anggan kapir PAI ya. Kita ini pakai jalur langit. Penyaring Madura deh ya. Aduh ya Allah. Dosen Air mati dibaca. Sayyidi, mau naik tahlil Pak Sayyidi. Ini sampang. Biar ada yang ulang. Pak Sukri, kendalikan Pak Sukri. Sama saja Jawa Madura.
dan sebagai Sampang. Zoom berubah Zoom. Rokok gelu, sama kopi. Cepat rokok, cepat buang rokok. Iya, karo. Rokok nama keluarga rokok. Pak saya pun kopi baik, Pak saya pun. Ayo, acak dulu rokokan. Allahu Akbar. Kopi nena mentak ya kerawak. Kopi namun tak jelas teh, Pak. Kopi nena mentak ya kerawak. Zoom apa Pun cepat buang. untuk pancen mondi mahasiswa pengetahuan ya kan. Kalau sudah dosen keluar lah diam kita. Pak Erwan, alat dulu. Coba saudara-saudara, Pak Komarudin tampil, Pak Komarudin semua nanti tanya terus. Bu Purnawati sudah sholat itu loh. Bu Purnawati sholat itu loh. Kamarudin, beda Pak Kamarudin, beda kopi Pak Kamarudin. Bodoh kopi na bodoh rokok. Ya. Dosennya mantul. Ya rokok. Bapak-bapak ribut. Pada ribut lalu ada rame Bu. Madura kopi direm. Goreng Madura dosen ada, pengampul. Ayo dong Pak, bapak-bapak dimatiin dulu. Tangan semua. Artinya ini yang ribut ini bapak-bapak semua ini. Ada di balik video namanya. Bapak-bapak memang semangat itu. Ibrahim, masih boleh beun, Ibrahim. Wah, Durahim. Pausan. Ya bodoh tiada gelu setung, bodoh si ada siapa? Pak Pausan rokok necer. Dosen keluar karena semua ribut. Patondu tak rokok. Pak Pausan masuk. Pak Pausan. Saya rokok, krikin cocok. Rokok jadi haram. Haram tak benterok. Rokok gini kan haram. Ibu dosen. Rokok nanang Bu dosen ki apa dong? Saya ngocar yang muter kabeh ya. Ada siap komat ada ya. Kopi. Madura hati sampah. Sampang bligah bila napang tepegah. Truk kopi. Ini. Ya kopi mah. Kenapa terus ya? Zoom haram. Buru-buru ikan lele. Buru-buru ikan lele arep Pak gelu le. Rokok lu tak patondu. Yang kontak ngomong Ini dari Lombok. Baca planet keluar kopi, baca planet Pasar. Bapak Ibu dosennya keluar karena kita ribut. Coba yuk Pasar Bliga kami pasar Bliga pindahin. Pasar Bliga pindahin nak pasar banyak. Bapak. Subandri, santai bang. Pasar Bliga apa pasar Kuanyar ya? Recording in progress. Krodit kan. 5 enger kena ai. Mohon dimatikan mikrofonnya Ibu Bapak. Ada kane. Salah. Mohon maaf di kampus kita sangat Bapak Ibu mohon maaf. Bu dosen sudah hadir lagi. Bu dosen sudah hadir kembali. Bapak Ibu tolong diam ya. Dosennya sudah hadir itu.
Nih, tolong di mute Anu semua kapi itu audio mikrofonnya, aja. teman-teman. Ayo semuanya Ini sudah. wonten Ya, Zoom ini tolong di mute semua Pak. Yang teko bersih, atau pagi, udah Ayo pas kita mulai. sore biasanya bersih. Mute Ibu Bapak. Sama. Nggak bisa mematikan. Bapak Ibu mohon maaf di kampus kita sedang down servernya. Jadi barusan itu buatin. Pak Husen Mika Sorokon Sobu Pak Husen. Sudah, mohon maaf, barusan server kita sedang down, jadi mati. Ini saya sedang menggunakan hotspot, ya. Mohon tidak rame, karena sudah yang nyala-nyala itu mohon dimatikan biar nggak habis waktu saya untuk capek juga. Matikan apa? Sudah Bapak Ibu ya, jangan dinyalakan lagi. Jadi Bapak Ibu, 5 kisi-kisi kita pelajari hari ini. 5 saja ya. Nanti kunci soal rana sikap. Berarti sikap itu kayak membiasakan itu. Membiasakan akhlakul karimah. Karena di sini kisi-kisinya itu adalah nanti berawal dari materi ini. Nomor 1, disajikan materi tentang akhlakul karimah, Bapak Ibu mampu mencari rumusan TP rana sikap. Ya, jangan menggunakan taksonomi Bloom yang rana pengetahuan, menganalisis, menjelaskan, mengidentifikasi, itu bukan rana sikap. Gunakan contoh kata kerja rana sikapnya, menerapkan, membiasakan, mengimplementasikan. Itu kata-kata kerja yang digunakan di rana sikap. Kunci jawaban rana sikap ada 2 soal. Bapak Ibu jangan memilih lagi kata kerja rana sikap kalau sudah milih 2 soal. Ibu ya. Jadi ini materinya tentang pembentukan akhlak, rananya sikap. Nanti kalau ada stimulus ya, yang materinya kata kunci ini strategi untuk menjawab ya Pak Ibu ya. Ada stimulus. Ditulis gini Pak Ibu kata kunci itu biar paham. Ada stimulus yang tentang akhlak karimah, pasti kunci jawabannya sikap. Itu kata kunci strategi untuk mencari kunci jawaban. Ya. Jadi Ibu tulis akhlakul karimah, kuncinya rana sikap. Kalau ada tentang pernikahan stimulusnya, karena cuma ada 1 soal Pak Ibu akhlakul karimah. Ada soal tentang nikah, kunci jawabannya TP rana pengetahuan. Nah, kalau nggak menggunakan kata menjelaskan, mengevaluasi, menganalisis, mengidentifikasi, menyebutkan, itu kunci jawabannya nanti. Ya. Nah, ada stimulus tentang pernikahan, kuncinya rana pengetahuan. Kalau akhlak, ranahnya sikap. Nanti diingat-ingat itu soal UP itu. Bapak Ibu ya, karena pengetahuan tadi sudah kata kerjanya berarti menjelaskan, menganalisis, menyebutkan, mengidentifikasi, mengelompokkan. Itu. Kalau tentang kriteria hadis sahih, nanti stimulus kriteria hadis sahih. Ada Pak
Ibnu sedang menyampaikan materi hadis sahih. Pasti kunci jawabannya itu tentang ranah keterampilan. Ini bisa jadi soal nomor 50. Karena diacak nanti soal indikatornya itu. Ya, Pak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu coret-coret sekarang di print indikatornya itu. Oh, nek ono materi ini stimulus tentang nikah, kunci jawabannya nanti ranah pengetahuan. Kalau ada hadis sahih, kunci jawabannya ranah keterampilan. Keterampilan contohnya kata kerjanya menyusun laporan, mempraktekkan, ya, mengartikan, mendemonstrasikan, itu keterampilan. Ya, mendemonstrasikan, mensimulasikan, itu keterampilan. Menggambar, itu keterampilan. Melafalkan, keterampilan. Berarti yang hadis sahih kuncinya ranah keterampilan. Jadi gitu di titik ini gitu aja Pak. Nanti biar kalau ada hadis sahih jenengan nggak terjebak akan menjawab pengetahuan karena stimulusnya sahih. Pertanyaannya pasti ranah keterampilan. Nah, takdir, tentang takdir. Kunci jawabannya kalau ada stimulus soal tentang takdir, kuncinya ranah sikap. Nah, diteliti sendiri ya Pak Ibu. Nanti indikatornya diiling-iling, diingat-ingat. Maaf, ada yang nggak Jawa karena yang nggak dari Jawa nggak ngerti diiling-iling. Diingat-ingat kalau ada stimulus soal tentang takdir, ranah sikap. Sikap ya tadi mengaplikasikan, membiasakan. Ya, takdir pasti kunci jawabannya sikap. Kalau ada stimulus muhkam mutasyabih, ranahnya pengetahuan, mengidentifikasi ciri-ciri ayat mutasyabihat. Itu contoh indikator ranah pengetahuan. Sudah cuma ada 5 soal terkait TP. Misalkan Bu dosen. Sudah bisa dimengerti ya Pak Ibu 5 indikator ini? Insyaallah Belum. Mungkin langsung praktek ke soal Bu, mungkin langsung Nggak praktek. bisa, nanti soalnya di tryout-kan dulu. Nanti ya, maka saya menguatkan di teorinya dulu. Bu, mau tanya, ya. Ini yang dikumpulkan ini apa kisi-kisi, apa yang pembuatan soal, Bu? Ibu tak suruh membuat kisi-kisi, Ibu tak suruh membuat resum plus kisi-kisinya kemarin dibuat soal, ada resumannya itu, Bu. Ibu mungkin dilanjut dulu Ibu, diselesaikan karena ini penting Bu. Sebagai kita itu Bu. Nanti ada sesi Ya. jawab. Coba sekarang saya cek dulu. Ada yang sudah mengumpulkan tugasnya? Ini tadi? Belum. Belum ada Google Form-nya Bu. Sudah tak kirim Google Form di grup itu. Ada. Surabaya insya Allah sudah. Oh iya, tak cek dulu. Siapa aja yang sudah ada ini Bu? Batasnya kapan Bu pengumpulan? Batas pengumpulan tugas bisa dibacakan Mana? yang sudah mengumpulkan. Coba Lanjut dulu Bu dosen. Jadi kumpulkan yang belum. Biar Bu dosen dulu menjelaskan Bapak-bapak. Monggo Bu dosen. Ya, ini coba kita lihat ya.
Nah, inilah sudah mengumpulkan, bagus, rapi. Ini lah, ini punyaan Bu Siti Nurlaila. Coba yang soal barusan ya, Pak kita cek miliknya Bu Siti Nurlaila. Bu Siti Nurlaila. Soal nomor yang indikator yang KL2A. Nah, coba kita cek. Di sekolah Andi menemukan dompet jatuh di halaman. Ia segera menyerahkan kepada guru mapel. Sikap Andi mencerminkan ini tidak tepat, Bapak Ibu, soal yang nggak sesuai kisi-kisi. Di sini kan disuruh menentukan rumusan TP. Nah, yang saya suruh ngeresum kan TP Rana sikap adalah bukan akhlakul karimah. Yang tak merahin ini yang dirusum. Bukan stimulusnya yang diresum. Yang disebut dari ini adalah yang diresum. Bisa dimengerti? Ini tak cek satu, baru satu ini. Nah, Ibu Siti Nurlaila kalau belajar ini nanti percuma, nggak sesuai. Kemarin kan, ini saya ngecek tugasnya Bapak Ibu, tak sampling saja. Bapak Ibu, yang diresum itu yang menjadi pertanyaan. Ini mahasiswa dapat merumuskan TP sikap. Makanya tak tulis di template saya. Rumusan tujuan pembelajaran Rana sikap adalah seperti template saya ini. Barusan satu contoh yang sudah salah. Nah, ini ngapain kemarin? Oh, nah, yang diresum itu yang di submateri. Punya Bu Siti Nurlaila. Wah ini ingat ya, Mbak. Ingat. Suruh biami aman deh. Irpahit deh. Saya cek lagi. Selain Bu Siti Nurlaila. Kan lah. Wah, kalau cuma ngaji nih. Siti Quratul Aini, matikan. Nah, cekkan lagi ya tugasnya Bapak Ibu ya, biar tahu barusan sudah kurang tepat sampai di akhir resumnya juga. Ya, supaya kita tahu Bu. Iya, cek satu-satu yang sudah Sidratul Muntaha. Ini Pak Samsul Arifin. Kita cek yang 11 nomor 1 dulu. Pembentukan akhlakul karimah bertujuan tetap sama salah. Yang diresum itu yang ada di submateri, seperti materi yang tak tahu sampaikan hari ini. Tujuan pembelajaran Rana sikap, karena ini yang menjadi pertanyaan, bukan akhlakul karimah. Apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk merumuskan tujuan pembelajaran Rana sikap? Bukan ini. Oh, agak dibesarkan itu. Tetap Bapak Ibu besarkan sendiri di Zoom. Nggak bisa ini. Saya nggak bisa membaca kalau di Zoom semua. Udah kelihatan Bu, kelihatan Bu. Ya. Di sinilah Pak Ibu. Kemarin tak contohkan satu soal. Disajikan deskripsi materi pembentukan akhlakul karimah. Pak Sugiono di materi PAI sedang menerangkan materi tentang akhlakul karimah.
pada pembelajaran akhlakul karimah, terakhir yang diharapkan adalah agar siswa mampu menerapkan sikap-sikap akhlakul mahmudah. Berdasarkan tujuan tersebut, manakah rumusan TP ranah sikap yang cocok? Itu harusnya soalnya. Bukan bagaimana cara merumuskan TP, bukan itu. Nah, ini ya Pak Ibu berarti membaca tip indikatornya lagi-lagi kurang cermat. Nah, ini di sini resumnya kurang tepat. Soalnya ya iya. Oh, di sini disajikan deskripsi materi tentang pembentukan akhlakul karimah. Kok di sini tiba-tiba apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk merumuskan TP sikap? Mana disajikan ini? Kurang tepat lagi nih. Tak buka lagi soalnya siapa ini? Coba. Erwan itu Bu, atas nama Erwan Bu. Ya, nanti sebentar. Tak buka lagi. Biar Punya ya. Muhammad itu Bu. Ya, sebentar. Ya. Buka lagi. Nih, tugas kelompok Kholiso, Hanafi, Sui. Nah. Kalau habis ya ke HP lagi di Arina matikan dulu Arina. Ini Kholiso, Hanafi, Sayuki ini yang miliknya. Coba tak cek yang barusan. Ini betul, resumanya betul. Sebentar, resumannya lumayan lah. Tujuan pembelajaran ranah sikap bertujuan untuk betul ini resumanya. Ciri-ciri tujuan ranah sikap antara lain sikap positif siswa, jujur, disiplin, fokus pada pembentukan karakter. Nah, ini benar ini resumannya. Pembentukan akhlakul karimah ini tambahan nggak apa-apa lah. Coba kita lihat soalnya. Seorang guru mengajarkan kepada siswanya perilaku jujur. Bla 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 bla. Tindakan guru tersebut bertujuan untuk membentuk Allah. Stimulusnya benar. Pertanyaannya yang kurang tepat. Padahal kan pertanyaannya ya, pertanyaannya Bapak Ibu di indikator ini loh nanti. Mahasiswa dapat menentukan TP ranah sikap. Harusnya soalnya berdasarkan narasi di atas, tujuan pembelajaran ranah sikap yang sesuai dengan materi berlaku jujur adalah satu, peserta didik mampu mendefinisikan pengertian jujur. B, peserta didik mampu menganalisis ayat-ayat tentang jujur. D, peserta didik mampu membiasakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. D, peserta didik mampu membuat cerita tentang sikap jujur. E, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri orang jujur. TP-nya. Jawabannya C. Peserta didik mampu membiasakan sikap jujur. Itu. Nah, ini resumnya benar, stimulusnya benar. Pokok soalnya yang nggak sesuai indikator.
Mohon diulang Bu untuk pokok soalnya tadi yang jenengan buatkan. Ya, berdasarkan narasi di atas, tujuan pembelajaran ranah sikap yang sesuai dengan materi pembentukan akhlakul karimah adalah, kalian ditanyakan, mahasiswa dapat menentukan TP ranah sikap. Tadi mengerti ya Pak Ibu? Mengerti, Bu? Ya. Bisa. Ya. Jadi gini cara membaca indikator ya. Berarti pasti kalau ada materi akhlakul karimah, jawabannya pasti kuncinya yang sikap. Pilih kata kerja ranah sikap itu contohnya membiasakan, menerapkan, mengimplementasikan, mengamalkan. Jangan pilih yang menyebutkan, mengidentifikasi, menganalisis, memahami, apalagi tidak operasional. Jangan. Menunjukkan gitu. Yang menunjukkan sikap keseharian. Ya, ini kan indikator ranah sikap adalah bertujuan untuk menampilkan nilai-nilai yang diajarkan. Dah, Pak Ibu ya, soal 2. Sekarang coba. Kalau kata kerjanya menginternalisasi. Iya, betul. Sikap pokoknya Pak ya. Ini, betul ini. Tujuan ranah pengetahuan adalah yang kemampuan intelektual, mengingat, memahami, menerapkan. Betul ini resuman. Ini soalnya. Kasus pernikahan, betul stimulusnya ada materi pernikahan. Berarti nanti kalau anak kasus yang judulnya pernikahan, kunci nih ranah pengetahuan. TP itu pertanyaannya coba, tujuan pembelajaran ranah pengetahuan yang tepat betul ini Kak pertanyaannya. Seperti ini Bapak Ibu. Ini pertanyaan pokok soal sesuai dengan indikator. TP yang ranah pengetahuan adalah melatih siswa agar bersikap sabar. Bersikap sabar pasti ini sikap. Menumbuhkan sikap religius ranah sikap. Memahami konsep pernikahan. Nah, ini betul memahami. Mengarahkan siswa menunda pernikahan, mendorong siswa. Tapi ini bukan rumusan TP. Harusnya rumusan TP tadi mengandung 3 komponen. Kompetensi, materi, variasi. KKV. Peserta didik menganalisis konsep pernikahan. Itu TP. Bukan membantu siswa memahami konsep pernikahan. Itu bukan rumusan TP. Karena rumusan TP di PPT saya tadi nomor 2 ini sudah benar, stimulusnya, resumnya, pokok soalnya sudah sesuai indikator. Cuma opsi jawabannya. Pak Ibu, tak terangkan lagi. Cara merumuskan TP itu terdiri dari 3 komponen. 1 tadi kompetensi, ada konten, ada kompetensi, ada konten, ada variasi. Ya, Bapak Ibu ya. Peserta didik menganalisis rukun haji secara teliti. Peserta didik menganalisis ini menjadi kompetensi ya. Nih. Kompetensi, menyajikan ini kompetensi, konten itu materinya, rukun haji itu materi, variasi. Jadi kalau buat kunci jawaban seperti barusan, itu kurang tepat. Itu Bapak Ibu ya, analisis dari tugas hari ini yang terkait cuma TP. Itu di-share di grup Bu, biar kami tahu. Kok di-share di grup
Apanya Pak? Soal-soal ini punya teman-teman sudah di link itu semua ada. Tinggal diambil di link itu Bapak Ibu yang punyaan kelompoknya Pak ini. Ini kelompok Materinya di link, Pak. Oh iya, PPT-nya tadi. Nah, ini sudah ada di grup, di link, Bapak Ibu bisa membuka sendiri ya. Kelompoknya siapa itu, Bu? Ini loh yang punya miliknya Pak Kholiso, Pak Hanafib, Sayui, Pak Ajis. Wilayah Camplong Sampang ini ya. Coba kita habiskan lagi ini punyaan soal berikutnya. Ranah keterampilan atau psikomotorik fokus pada keterampilan teknis atau keterampilan motorik, baik motorik halus. Sudah benar ini resumnya. Nah, di bawah ini merupakan, ini salah. Pokok soalnya, pertanyaannya tuh mampu menentukan TP keterampilan, bukan materi hadis. Di sini, di bawah ini yang merupakan salah satu kriteria hadis sahih menurut ulama, bukan materi hadis. Tapi pertanyaannya TP ranah keterampilan. Berdasarkan penyajian materi tentang kriteria hadis, manakah TP keterampilan yang paling cocok? Gitu. Soal nomor 4. Dalam pengembangan materi. Permisi, Bu. Ya. Nanya, Bu. Berarti untuk jawaban itu semua menggunakan kata-kata operasional ya, Bu? Karena semuanya kan menggunakan itu, Bu. Iya, Pak. Karena di sini itu tuntutan soalnya adalah mampu merumuskan TP, maka nanti A, B, C, D, E-nya tentang TP semua. Kata kerja operasional. Siap, Bu. Dipahami, Bu. Paham ya? Karena sudah selesai, sudah jam 12. Besok kita lanjutkan lagi 5 kisi-kisi lagi. Yang penting sedikit tapi paham. Geradakan Bapak Ibu dihabiskan langsung karena waktunya 1 JPL 60 menit kita kegiatan hari ini itu. Ya. Siap, Bu, dosen. Saya berikan PPT-nya. Daftar hadir, Bu dosen. Iya, setelah ini saya share ya Pak Ibu ya. Mohon maaf, belajar lagi ya Pak Ibu ya, karena masih bab ya. Bu, terima kasih. Ya. Share lagi. Tugas yang saya presentasikan ini resumannya lumayan bagus ini. Bisa dilihat oleh teman-teman yang lain yang belum mengerjakan. Resumannya seperti ini ya. Sudah benar itu. Pak Bu dosen. Di-share. Loh, Pak, bisa di-share. Bapak, Di-share, Bu, biar tahu semua, Bu. Bapak, ini nggak usah di-share, wong sudah ada di link, Bapak Ibu tinggal ngeklik sendiri. Ada di link, ada di link. Tinggal klik Guru ikan lele. Share. Bapak Ibu, Kumpulkan Bu. Share. semuanya sehat hari ini. Kita akhiri. Semoga Bapak Ibu lulus. Amin. Bapak Ibu ingat jawaban sikap ada 2, pengetahuan ada 2, keterampilan ada 1 kunci jawabannya. Jangan milih lagi keterampilan, kalau sudah milih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.